Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kesempatan pagi ini dengan penuh semangat. Pesan dari Bapak bahwasanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini janganlah kalian berkeluyuran ke sana kemari, tetaplah standby di rumah, jaga kebersihan, gunakan SOP kesehatan. Bila mana terpaksa kalian keluar karena kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, tetap menggunakan masker, sering-sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak, hindari kerumunan atau tempat berkumpulnya orang banyak seperti pasar, tempat hiburan maupun supermarket, sehingga kita semua bisa terhindar dari penyakit atau wabah virus corona yang saat ini masih terus meningkat di Kabupaten Sorong. Jadi pesan Bapak sekali lagi, patuhi protokol kesehatan, tetap belajar di rumah dengan semangat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, selaku umat yang beragama percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita berdoa semoga kita semua bisa terjauh dan terbebas daripada wabah yang selama ini umumnya di negara kita Indonesia, lebih khusus lagi untuk Kabupaten dan Kota Sorong, dan sangat khusus lagi adalah untuk diri kita pribadi. Berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing, silakan. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu tentang matrik. Bapak akan melanjutkan di sini adalah determinan matriks. Ya. Apa itu determinan matrik? Yang kita bahas saat ini adalah determinan matrik khusus untuk ordo 2x2, sedangkan untuk ordo yang lainnya 3x3, 4x4 atau dan seterusnya akan dipelajari kepada setingkat kelas lebih tinggi dari kalian. Jadi untuk kelas 11 ini kita masih belajar tentang determinan matrik ordo 2x2. Untuk lebih jelasnya, simaklah pemaparan selanjutnya dari Bapak ini tentang determinan matrik. Nah, ini Bapak memisalkan, diketahui ada matrik A. Katakan matrik A itu elemennya adalah A, B, C, D. Maka determinan matrik A dapat ditulis dengan seperti ini. Ini simbol kita menuliskan determinan daripada matrik A. Determinan A, matrik A, boleh pula ditulis dengan seperti ini. Huruf kapital dari nama matrik tersebut diapit dengan tanda vertikal ini kita membacanya juga determinan daripada A. Atau juga matrik A kita tulis elemen-elemennya, jadi ini tetap diapit dengan tanda vertikal ini, kemudian elemennya ditulis. Jadi ini dibaca determinan A, ini juga dibaca determinan A, ini dibaca determinan matrik
A. Kebetulan A-nya adalah elemennya A, B, C, D. Nah, determinan ini merupakan selisih atau hasil pengurangan hasil kali antara perkalian diagonal. Ini diagonal AD dikurang, artinya A kali D dikurang perkalian diagonal B kali C. Jadi determinan merupakan selisih atau hasil pengurangan perkalian diagonal. Sekali lagi, Bapak menekankan bahwa determinan matrik ordo 2 kali 2 merupakan selisih dari hasil perkalian diagonal matrik tersebut. Nah, ini sebenarnya berlaku juga nanti untuk matrik yang lebih besar, namun ada lebih teknik, lebih terperinci, di samping hanya langsung mengalihkan bahwa selisih AD min BC selisih daripada perkalian diagonal. Lanjutkan ya anak-anak. Apabila sebuah matrik nilai determinannya 0, artinya AD min BC-nya ini nanti bernilai 0, maka matrik tersebut disebut dengan matrik singular. Nih, sekali lagi, apabila determinannya AD min BC-nya selisih perkalian diagonal adalah 0, maka ini disebut dengan matrik singular. Dan sebaliknya, apabila hasil perkalian selisih perkalian diagonalnya tidak 0, itu merupakan matrik non singular. Matrik singular jelas tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena 0. Nanti kita bahas. Sekali lagi, matrik yang determinannya 0 adalah matrik singular, dan matrik singular tidak memiliki inverse. Kita lanjutkan. Sedangkan apabila determinannya tidak sama dengan 0, maka disebut matrik non singular. Yang jelas kalau non singular, matrik tersebut memiliki inverse. Nanti kita belajar inverse. Saat ini kita masih berbicara tentang determinan. Ini ada dua yang perlu kalian pahami. Matrik determinannya 0 dan matrik determinan tidak sama dengan 0, atau disebut dengan matrik singular dan non singular. Next. Apabila kita memiliki matrik C sama dengan matrik A dikali matrik B. Nah, tolong ini Bapak baca baik-baik, perhatikan. Jika kita memiliki matrik C itu sama dengan matrik A dikali matrik B, maka determinan matrik C itu sama dengan hasil perkalian determinan A dikali determinan matrik B. Sekali lagi, bila ada perkalian matrik A sama dengan matrik A dikalikan B, matrik C sama dengan matrik A kalikan matrik B, maka bisa dipastikan bahwa determinan matrik C itu merupakan hasil kali dari determinan matrik A dikali determinan matrik B. Atau menulisnya begini, ini menulisnya saja. Ini dibaca juga, determinan C itu sama dengan determinan A dikali determinan B apabila C itu sama dengan A dikali B. Next. Jika matrik C merupakan hasil perkalian skalaar K dikali matrik A, maka determinan daripada C itu merupakan K dikali determinan A, yang mana dapat kita tulis atau K itu adalah konstanta. Ya, ini kan perkalian skalaar dengan sebuah matrik. Nih, skalaar dengan matrik, sehingga bahwa determinan C, ini garis 2 itu tadi sekali lagi Bapak ulang, ini membacanya adalah determinan. Determinan C sama dengan K skalaar tadi dikali determinan A. Itu ya anak-anakku sekalian. Mari kita perhatikan contoh berikut untuk memperjelas apa itu tentang determinan matrik ordo 2 kali 2. Baik, contohnya Bapak memiliki sebuah matrik A
dengan elemen 2, 4, 3, 5. Nah, dari matrik A ini diminta apa? Ya, tentukanlah determinan matrik A. Jadi determinan matrik ini, matrik A ini tulis begini, determinan A sama dengan ini, determinan A sama dengan ini cara menulis saja. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Ini sudah diperjelas, elemen matrik A disubstitusikan ke dalam. Sehingga dibaca ini determinan A, ini determinan A, ini juga bacanya determinan A. Di mana tadi determinan sudah Bapak sampaikan dari awal merupakan selisih hasil kali perkalian diagonal. Ini diagonalnya ada 2 kali 5 dengan 4 kali 3. Sehingga perkaliannya selisihnya gimana? 2 kali 5 adalah 10 nanti ini. Dan dikurangi 4 kali 3 adalah 12. 10 dikurang 12 adalah min 2. Nah, di sini kita pahami min 2 ini merupakan determinan daripada matrik A. Dan kelihatan atau nampak Bapak sampaikan min 2 ini kan tidak sama dengan 0. Karena sudah ada nilainya min 2, yang jelas tidak sama dengan 0. Nah, kalau ini ada nilainya min 2 bukan 0, berarti matrik A ini memiliki inverse atau disebut dengan matrik non singular. Nih, D-nya tidak sama dengan 0, tapi sama dengan berapa? Sama dengan min 2. Kita cek lagi berikutnya. Nah, Bapak memiliki matrik B, di mana elemen matrik B itu adalah 2, 4, 3, 6. Nah, dari 2, 4, 3, 6 ini kita cek apakah matrik ini matrik singular atau non singular, atau berapa determinan daripada matrik B. Kita cek. Kali lagi Bapak mengingatkan bahwa determinan merupakan selisih perkalian diagonal. Sekali lagi, determinan adalah merupakan selisih perkalian diagonal. Oleh karena itu, ini Bapak menulisnya berarti det B atau determinan B sama dengan tanda vertikal ini B, nantinya begitu nih ya, sama dengan ini merupakan matrik B. Nah, adalah AD. Ini 2 kali 6 min BC 4 kali 3, sehingga ini 12 dikurangi 2, 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Karena determinannya sama dengan 0, maka matrik ini disebut dengan matrik singular. Karena matrik singular berarti matrik ini tidak memiliki inverse. Itu ya anak-anak. Mudah-mudahan jelas. Bapak lanjutkan. Karena dari tadi kita sudah berbicara masalah inverse dan inverse, sedangkan ini adalah determinan, maka kita lanjutkan atau Bapak lanjutkan untuk materi tentang inverse daripada matrik. Apa sih inverse sebenarnya? Secara garis besar bahwa inverse merupakan kebalikan. Tetapi kita berbicara di sini matrik, bukan serta-merta inverse itu dibalik. Nah, gitu ya. Ada aturan inverse di dalam matrik. Contoh di sini bahwa misalkan Bapak memiliki matrik A dengan elemen A, B, C, D. Pastikan bahwa matrik A ini determinannya tidak 0. Kenapa? Kita berbicara inverse. Nanti kalau determinannya sama dengan 0, yang jelas matrik itu dari awal sudah disampaikan tidak memiliki inverse. Maka disyaratkan, ini kita tidak ngerti elemennya, disyaratkan bahwa nanti determinannya tidak boleh sama dengan 0. Artinya ini matrik non singular, memiliki determinan. Berapapun nilai determinannya jangan sampai bernilai 0. Maka inverse daripada matrik A dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusan daripada inverse atau simbol daripada inverse adalah pangkat min 1. Ini kita baca A inverse. A ini kita anggap sebagai matrik A. Jadi A inverse
sama dengan seperdeterminan A, karena ini matriknya adalah matrik A, maka ini disebut dengan determinan matrik A. Seperdeterminan A dikali A join A. Ini rumus untuk mencari inverse sebuah matrik apabila matrik itu determinannya tidak sama dengan 0. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, tadi kita sudah belajar tentang determinan. Ini ada hal baru. Apa itu? Adjoin. ADJ ini adjoin. Adjoin daripada matrik A. Apa itu adjoin? Kita cek. Ternyata adjoin itu adalah nih, adjoin. Adjoin matrik A ini ada ketentuannya, di mana elemen matrik A dan matrik D, ini tadi A, D, tukar tempat. Jadi ini tukar tempat. Adjoin ini matrik A, elemen matrik A untuk posisi A dengan D ini ditukar tempat. A menjadi D, D menjadi A, ini tukar tempat. Sedangkan elemen untuk B dengan C itu dikali lawannya. Bukan dikali negatif ya, tapi dikali lawannya. Kalau tadi positif dikali negatif, kalau negatif dikali positif, ini dikasih lawannya. Ini itu ya, menjadi lawannya atau tukar tanda. Kalau tadi positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif, karena posisi tempat kita ini tidak serta-merta bernilai positif, suatu saat juga akan bernilai negatif. Nah, sehingga diperjelas kembali, Bapak menyampaikan bahwa inverse matrik A itu adalah seperdeterminan dikali adjoin A, atau dapat ditulis seperti ini. A inverse sama dengan seper AD min BC. AD min BC itu adalah determinan dikali adjoin. Adjoin itu adalah tukar tempat dikali ditukar tanda. Nah, ini tentang rumus inverse matrik 2 kali 2, ordo 2 kali 2. Untuk lebih jelasnya anak-anak, mari kita simak contoh berikut. Nah, ini contohnya. Bapak memiliki matrik A 2435. Nih, 2435. Tentukan inverse-nya. Nah, matrik A ini dikatakan memiliki inverse tadi bersyarat. Syaratnya harus merupakan matrik non singular atau memiliki determinan. Kita cek apakah matrik A ini memiliki determinan atau tidak. Pastikan determinan merupakan selisih hasil perkalian diagonal. Nah, kalau gitu ini determinannya berapa? Determinannya adalah 2 kali 5 dikurangi 4 kali 3. Berarti 10 dikurangi 12 adalah min 2. Karena determinannya tidak sama dengan 0, maka matrik ini disebut matrik non singular, atau dengan kata lain matrik ini memiliki inverse. Kita cek. Nah, ini. Nih. Jelas ya anak-anak? Bapak ulang. Bahwa determinan A itu adalah selisih perkalian daripada diagonal. Diagonalnya adalah 2 kali 5 dikurangi 4 kali 3 sama dengan min 2. Karena min 2 berarti bukan sama dengan 0, maka ini dipastikan matrik A ini memiliki inverse. Next. Oleh karena itu, sesuai dengan rumus yang tadi, kita cek dulu adjoinnya. Nah, tadi adjoin adalah tukar tempat. Ini AD tukar tempat diagonal utama, ini AD tukar tempat A menjadi D, D menjadi A. Nih. Sedangkan untuk yang BC itu ditukar tanda. Tadi positif kita tukar menjadi negatif. Nah, ini adjoin daripada A. Tinggal sekarang kita mensubstitusikan ke dalam aturan inverse, di mana aturan inverse mengatakan bahwa
A inverse atau inverse daripada matrik A sama dengan seperdeterminan. Determinannya adalah min 2, berarti 1 per min 2 dikali dengan adjoin daripada A. Adjoin A tadi kita paham di sini 5 min 4 min 3 2. Masukkan. Nah, ini secara kasat mata dapat dilihat ini merupakan perkalian skalar dengan perkalian matrik. Artinya, kalau ada perkalian skalar dengan perkalian matrik, cukup kita mengalihkan setiap elemen matrik dengan skalar yang ada. Kalikan aja, kali masuk 1 min setengah dikali 5, berarti min 5 per 2. Min setengah dikali min 4 berarti 4 per 2. Min setengah dikali min 3 berarti 3 per 2. Min setengah dikalikan 2 berarti adalah 2 per 2. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan. Dimana yang disederhanakan adalah 4 per 2, ini nilainya sama dengan 2. Dan min 2 per 2 nilainya adalah min 1. Nah, inilah yang disebut dengan inverse matrik A. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah cukup jelas? Harapan Bapak menyampaikan mudah-mudahan ini cukup jelas untuk materi kali ini. Determinan dan inverse daripada matrik ordo 2 kali 2. Harapannya dengan menonton video ini kalian bisa menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Ingat bahwa ini merupakan hanya sebuah dasar sehingga kalian bisa mengembangkan menggunakan materi-materi yang lain. Artinya apa? Jangan hanya berharap bahwa materinya sesimpel ini terus kalian mencukupkan sampai di sini. Perlu mencari referensi yang lebih lanjut sehingga bisa mengembangkan pengetahuan kalian. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang Bapak sampaikan bisa jelas dan kalian bisa memahami tentang determinan dan inverse matrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.